Assalamualaikum, hai teman-teman, hai semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mengeklik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau nge-refill belanjaan lagi nih teman-teman. Biasa ya, ini belanjaan buat di warung. Tadi itu Pak suami habis belanja, tapi belanja sembako ya. Ini jajannya tuh banyak yang habis ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi aku belum sempat belanja. Kalau jajan itu biasanya yang belanja aku, soalnya kalau jajan kan harus milih ya kesukaan anak-anak yang apa gitu. Kalau Pak suami itu belum paham teman-teman kalau belanja jajan. Kalau sembako kan tinggal dikasih catatan gitu aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau natain tepung kanji. Ini tepung kanji rose brand teman-teman. Aku nyetok ada 5 bal kayaknya itu. Alhamdulillah ini ada pelanggan ya, ada yang beli jajan, terus ada yang beli sampo sama tolak angin itu kayaknya teman-teman. Nah ini Mas Ilham juga ikut nimbrung ya, dia tuh lagi cerita tadi itu di sekolahan dia beli yogurt teman-teman, tapi uangnya kurang gitu, katanya nggak apa-apa suruh dibawa dulu gitu. Terus lagi bilang sama mamanya besok suruh bawa uang gitu, dia ngeyel terus gitu ya. Anak-anak dikasih uang pas buat jajan, taunya dia ngambilnya yogurt yang harganya 8.000 teman-teman. Anak-anak ini aneh-aneh aja, di rumah juga ada yogurt tapi belinya yogurt. Mas Ilham itu nggak tahu ini akhir-akhir ini tuh lagi suka banget yogurt, hampir tiap hari mintanya jajannya yogurt teman-teman. Nah ini aku ngelanjut nge-refill apa kanji lagi ya teman-teman. Ini aku kalau misalkan belanja kanji itu memang agak dibanyakin gitu ya, karena alhamdulillah ada langganan gitu tiap harinya yang ngambilnya itu ya nggak pasti tiap hari sih, 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu ya ngambilnya 1 bal gitu. Alhamdulillah, disyukurin aja ya teman-teman, banyak sedikitnya kita tuh harus telaten ngejalanin warung. Kalau nggak telaten ya nggak bakalan jadi ya teman-teman. Namanya usaha, namanya kita cari uang itu nggak ada yang instan teman-teman, pasti butuh perjuangan, butuh kerja keras gitu ya. Oke lanjut, ini aku mau nge-restock mie instan. Mie instan itu udah banyak yang habis. Terus ini aku mau nge-restock mie instan Korea. Ini kesukaan anak-anak muda, ini biasanya sukanya yang pedes-pedes gitu. Nah jadi aku kalau misalkan nyetok mie itu nggak pernah banyak ya teman-teman. Kalau misalkan habis ya beli gitu, paling ya belinya ya cuma 1 dus gitu aja teman-teman, nggak pernah nyetok banyak sih aku. Semuanya sih nggak pernah nyetok banyak, kalau misalkan mau habis gitu baru beli. Soalnya ya agennya juga deket ya, kalau nyetok banyak-banyak takutnya nanti malah kelamaan di akunnya gitu teman-teman. Kalau misalkan kita belanjanya sedikit-sedikit kan baru terus gitu ya teman-teman. Kecuali warungnya udah besar terus rame tiap hari gitu ya, nggak apa-apa kalau misalkan mau nyetok banyak. Tapi ya karena warung aku ini kan warung kecil ya teman-teman, nggak selalu rame gitu ya, harus ditelateni gitulah teman-teman. Nggak perlu nyetok banyak-banyak, yang penting komplit gitu ya teman-teman. Itu sih salah satu tips dari aku. Kalau misalkan teman-teman mau buka usaha warung gitu ya, modalnya masih sedikit gitu, nggak apa-apa teman-teman, kita belanjanya sedikit-sedikit aja, yang penting itu harus komplit. Setiap orang mau nyari barang itu ada gitu ya teman-teman, walaupun kitanya itu stoknya sedikit. Oke, ini aku lanjut nge-restock mie sedap goreng ini ya teman-teman. Nah kalau di warung aku itu yang laku keras gitu tuh mie sedap gitu teman-teman. Kalau teman-teman tim mana nih, mie sedap atau Indomie? Masih dilanjut, ini ngerestok peremian ya, karena mie itu memang tadi banyak yang habis. Yang habis itu ada mie goreng, terus mie Korea, ini mie sedap ayam bawang.
Habis ini aku juga mau ngelanjut ngerestock mie bihun teman-teman. Ini tuh mie bihun biasanya dibuat campuran soto, kalau enggak dijadiin mie goreng gitu ya. Sebenarnya kalau soto itu enaknya pakai mie soun, tapi karena orang desa ya, kami ini orang desa, jadi nyarinya itu yang murah, yang banyak gitu ya teman-teman. Jadilah sukanya pakainya mie bihun jagung gini. Oke, dilanjut, ini aku ngerestock mie bihun juga, tapi dengan merek yang berbeda ya teman-teman. Namanya juga orang itu pasti punya kesukaan yang berbeda-beda. Jadi kita wajib nyetok ya dengan berbagai macam merek ya teman-teman. Walaupun stok kita itu sedikit, tapi dikompletin gitu ya teman-teman. Insya Allah itu pelanggan bakalan datang lagi. Oke, ini aku ngelanjut masih dengan nyetok peremian ya. Ini namanya mie ekomi. Ini tuh mie ekomi yang kecil gitu, yang ecerannya 2000-an gitu ya teman-teman. Ini juga banyak dicari sih sama pelanggan. Biasanya kalau misalkan orang yang lagi bikin bakso gitu ya, sukanya pakainya ekomi ini. Nah, ini aku ngelanjut ngerestock gula pasir. Aku kalau misalkan gula terus ada tepung gitu nggak pernah nimbang sendiri ya teman-teman, soalnya ribet gitu. Aku mending beli yang udah timbangan aja lah, nggak apa-apa, harganya selisih sedikit tapi kitanya udah enak, nggak keluar tenaga, nggak keluar plastik gitu ya, buat buat ngenimbang sendiri gitu, buat ngebungkusin sendiri gitu. Nah, ini dilanjut aku ngerestock minyak ya. Ini tuh minyak tiap hari tuh naik terus teman-teman. Nggak apa-apa lah naik, yang penting stoknya itu aman, stoknya itu gampang dicari gitu ya teman-teman. Nggak kayak dulu itu udah mahal, terus stoknya nggak ada, kita nyarinya udah muter kesana kemari, dapatnya cuman 2 picis 2 liter gitu teman-teman. Nah, ini tadi aku habis ngerestock bawang juga ya, bawang putih cutting. Kalau di tempat aku itu sukanya pada belinya ini teman-teman, bawang putih yang cutting. Aku kalau misalkan nyetok itu nggak pernah banyak sih, paling belinya ya cuma 5 kilo gitu aja teman-teman. Terus nanti kalau habis bisa beli lagi. Takutnya kalau misalkan belinya kebanyakan itu pada busuk. Soalnya kalau misalkan bawang merah, bawang putih gitu kan ya rawan busuk ya teman-teman. Oke, ini alhamdulillah ada yang beli, pelanggan beli. Tadi itu beli Mika sama beli susu putih teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau ngerestock gula merah yang koin, yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Ini tuh murah, sekilo harganya 15.000. Terus aku juga ini gula merah ada 2 macam ya. Gula yang ini biasa, terus sama gula yang aren. Jadi selisihnya itu banyak 1 kilonya. Ini kan yang koin ini kan sekilo 15.000 ya. Terus yang gula aren itu sekilonya 22.000. Sekilo aja udah selisih banyak banget ya teman-teman. Ya gitu namanya, pelanggan itu kan banyak kesukaannya itu kan sendiri-sendiri. Jadi aku nyetoknya 2 macam. Tapi kebanyakan itu yang lebih laku malah yang gula aren itu teman-teman, yang mahal. Katanya kalau misalkan buat masak atau bikin kue atau bikin apa gitu tuh lebih berasa, lebih wangi yang gula aren itu. Nah, oke, ini aku ngelanjut pindahin telur ya teman-teman. Ini tuh biasanya sih nggak pernah aku pindahin, cuman karena tadi itu ada yang pecah 2 biji teman-teman. Ini tadi siang baru diantar. Ini aku ngeristoknya itu sore hari ya teman-teman. Ini juga udah mau maghrib. Nah, ini kalau misalkan ada telur yang pecah itu aku males banget teman-teman, harus mindahin satu-satu gitu ya, harus dielap-elap gitu. Kadang kalau misalkan kita nggak tahu yang bawah itu pecah, itu malah jadinya bau teman-teman, terus nular ke mana-mana gitu ya, ke telur yang di sebelah-sebelahnya gitu teman-teman. Jadilah telurnya ya banyak yang busuk gitu. Untungnya ini tadi habis diantar itu langsung ketahuan ada yang pecah gitu, langsung aku ini aja, pindah aja daripada nanti bau. Nah, ini bawang aku cantik-cantik ya teman-teman. Alhamdulillah ngeristok hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman, soalnya adek itu udah rewel.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.